Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Sonya Tuljana. Ini kucing saya yang nama Chopper. Kali ini saya akan menjelaskan materi biologi tentang sistem imun. Sebelum masuk materi sistem imun, ada istilah-istilah yang harus kita ketahui. Istilah pertama itu patogen. Patogen itu adalah penyebab penyakit yang bisa berasal dari bakteri, virus maupun jamur. Lalu istilah yang kedua itu antibodi, yaitu suatu protein yang berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh yang berasal dari sel darah putih. Lalu istilah yang ketiga yaitu antigen, yaitu pemicu terjadinya antibodi. Jenisnya itu bisa berasal dari permukaan bakteri, jamur maupun virus. Lalu ada yang tahu nggak sistem imun itu apa? Ada yang tahu? Nah, sistem imun itu adalah sistem kekebalan tubuh yang berperan untuk mengenal, menghancurkan, serta menetralkan patogen atau benda-benda asing atau sel abnormal yang dapat merugikan tubuh. Lalu, apa fungsi sistem imun? Nah, fungsi sistem imun yang pertama yaitu untuk melawan patogen pembawa penyakit dan mengeluarkannya dari tubuh kita. Lalu yang kedua, untuk menetralisirkan dan mengenali zat-zat yang berbahaya yang berada di sekitar lingkungan kita. Lalu yang ketiga, untuk melawan penyakit yang dapat merusak tubuh secara keseluruhan seperti sel kanker. Lalu yang keempat, untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme sistem imun. Mekanisme sistem imun manusia terbagi menjadi dua macam. Pertama, pertahanan non-spesifik atau alamiah, yaitu sistem imun yang sudah ada sejak kita lahir. Dan pertahanan ini tidak untuk patogen tertentu, tetapi memberikan respon secara langsung terhadap berbagai patogen untuk melindungi tubuh. Pertahanan non-spesifik ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri pertama yaitu tidak selektif. Yang kedua, tidak mampu mengingat infeksi yang terjadi sebelumnya. Yang ketiga, memiliki komponen yang mampu menangkal patogen agar tidak masuk ke dalam tubuh. Lalu, pertahanan non-spesifik ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Pertahanan non-spesifik eksternal merupakan pertahanan pertama tubuh yang paling luar, yang berfungsi menjaga tubuh agar tidak dimasuki oleh patogen. Misalkan, ini kita gambar manusia. Ini misalnya tubuh kita, di luar lingkungan terdapat patogen. Tubuh kita kan dilapisi oleh kulit. Kulit akan menjaga tubuh kita agar patogen-patogen ini tidak masuk ke dalam tubuh. Pertahanan non-spesifik yang kedua yaitu internal, merupakan pertahanan kedua dari tubuh. Maksudnya, sistem imun akan bekerja saat patogen sudah masuk ke dalam tubuh. Yang menyerang patogen tersebut adalah sel darah putih. Misalnya, kita gambar lagi. Ini gambar manusia, misalkan. Gambar manusia. Lalu di lingkungan luar terdapat patogen-patogen sumber penyakit seperti jamur, virus, bakteri. Lalu salah satu patogen tersebut sudah masuk ke dalam tubuh. Nah, saat patogen tersebut sudah masuk ke dalam tubuh, yang menyerang patogen tersebut adalah sel darah putih.
mekanisme sistem imun manusia. Yang kedua ada pertahanan spesifik atau adaptif, yaitu merupakan sistem imun yang harus mengenal jenis penyakitnya dan bekerja saat patogen sudah masuk ke dalam tubuh dan sudah melalui pertahanan non-spesifik internal. Pertahanan spesifik ini merupakan pertahanan tubuh yang ketiga. Pertahanan spesifik nanti akan melibatkan antibodi yang berasal dari limfosit. Pertahanan spesifik memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu bersifat selektif. Yang kedua, tidak memiliki reaksi yang sama terhadap semua jenis benda asing. Yang ketiga, mampu mengingat infeksi yang terjadi sebelumnya. Yang keempat, melibatkan pembentukan sel-sel tertentu dan zat kimia atau antibodi. Lalu, pertahanan spesifik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, imunitas humoral. Imunitas humoral ditemukan di plasma darah dan limfa. Imunitas humoral ini nanti akan melibatkan limfosit B atau sel B. Sel B terbentuk di sumsum tulang yang berfungsi untuk pembentukan antibodi. Sel B atau limfosit B terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sel B plasma yang berfungsi untuk mensekresikan suatu protein yang disebut dengan antibodi. Lalu yang kedua, sel B memori, yaitu berfungsi untuk mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, sel B pembelahan yang berfungsi untuk memperbanyak antibodi. Lalu, bagaimana cara kerja antibodi? Cara kerja antibodi dibedakan menjadi 4. Pertama, netralisasi, yaitu dengan cara memblokir antigen sehingga antigen tersebut tidak berbahaya bagi tubuh. Yang kedua yaitu aglutinasi atau penggumpalan, yaitu dengan cara mengikat dari sisi aktif antibodi untuk memudahkan fagosit menelan dan menghancurkan antigen. Yang ketiga, presipitasi atau pengendapan. Cara ini sama dengan aglutinasi, tapi bedanya antigennya ditemukan pada antigen yang bersifat larut. Yang keempat, aktivasi komplemen. Dalam tubuh banyak jenis protein antimikroba. Protein antimikroba bersifat tidak aktif dan ini bisa diaktifkan dengan antibodi. Setelah aktif, ini bisa melubangi permukaan antigen sehingga mudah untuk dihancurkan. Lalu yang kedua dari pertahanan spesifik adalah imunitas selular atau diperantarai oleh sel. Imunitas selular ini akan melibatkan limfosit T atau sel T. Sel T berfungsi untuk menghancurkan atau membunuh sel-sel yang sudah rusak. Sel T dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, ada sel T helper yang berfungsi sebagai aktivator sel B dan sel T. Yang kedua, ada sel T sitotoksik yang berfungsi untuk menghancurkan sel yang telah terinfeksi. Yang ketiga, ada sel T suppressor yang berfungsi menghambat aktivitas helper dan sitotoksik. Dan yang keempat, ada sel T memori yang berfungsi untuk mengingat patogen yang pernah masuk ke dalam tubuh. Lalu, pembahasan yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Pertama, faktor genetik atau keturunan. Misalnya, seseorang memiliki riwayat keluarga yang terkena penyakit diabetes mellitus, maka dia akan terkena risiko penyakit diabetes mellitus. Faktor yang kedua yaitu faktor fisiologis, melibatkan fungsi organ-organ. Contohnya, ketika seseorang memiliki
berat badan yang berlebih, maka sirkulasi darahnya menurun sehingga dia rentan terkena penyakit. Yang ketiga, yaitu stres. Jika seseorang mengalami stres, maka sistem kekebalan tubuhnya akan terganggu karena tubuh akan melepaskan hormon-hormon. Faktor yang keempat yaitu hormon. Ini tergantung dengan jenis kelamin. Wanita menghasilkan hormon estrogen, sehingga wanita lebih kebal terhadap infeksi daripada pria. Faktor yang kelima yaitu usia. Seseorang yang sudah lanjut usia, maka sistem kekebalan tubuhnya akan berkurang, maka ia akan mudah terkena penyakit. Lalu faktor yang keenam yaitu adalah tidur. Jika seseorang yang kurang tidur atau sering begadang, maka kekebalan tubuhnya akan berkurang. Lalu, bagaimana cara kita untuk meningkatkan sistem imun? Nah, caranya yaitu dengan memperbanyak makan sayur dan buah. Lalu istirahat yang cukup, jangan bergadang, rajin olahraga, hindari stres, hindari merokok, minuman keras, dan obat-obatan terlarang, dan juga mengonsumsi suplemen atau vitamin yang dapat meningkatkan sistem pertahanan tubuh kita. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu gangguan terhadap sistem imun atau sistem pertahanan tubuh. Gangguan yang pertama yaitu hipersensitivitas atau alergi, yaitu peningkatan sensitivitas atau reaksivitas terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. Yang kedua ada gangguan penyakit autoimunitas, yaitu kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing, sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Gangguan yang ketiga yaitu imunodefisiensi, yaitu suatu kondisi di mana sistem imun tidak dapat mendeteksi atau merespon antigen. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.